Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 mata kuliah Ilmu Alamiah dan Budaya Dasar, dosen pengampu Ibu Dina Liana, SPD MPD. Judul makalah kami adalah Manusia dan Penderitaan serta Kegelisahan. Baiklah, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Nurul Adini. Nama saya Ralia. Dan nama saya Habib Al-Ma'arif. Baiklah, langsung saja kita masuki materi yang pertama, yaitu A. Pengertian penderitaan. Penderitaan berasal dari kata derita. Kata derita berasal dari bahasa Sanskerta. Dra artinya menahan atau menanggung. Derita artinya menanggung atau merasakan sesuatu yang tidak menyenangkan. Penderitaan dapat lahir atau batin atau lahir batin. Penderitaan akan dialami oleh semua orang. Hal itu sudah merupakan resiko hidup. Tuhan memberikan kesenangan atau kebahagiaan kepada umatnya, tetapi juga memberikan penderitaan atau kesedihan yang kadang-kadang bermakna agar manusia sadar untuk tidak memalingkannya darinya. Selanjutnya, bagaimana manusia menghadapi penderitaan dalam hidupnya? Penderitaan fisik yang dialami manusia tentulah diatasi secara medis untuk mengurangi atau menyembuhkannya. Penderitaan psikis penyembuhannya terletak pada kemampuan penderita dalam menyelesaikan soal-soal psikis yang dihadapinya. Para ahli lebih banyak membantu saya. Yang B. Penderitaan dalam perspektif agama Islam. Penderitaan dalam agama Islam menjadi suatu media pengujian iman, peningkatan iman, dan pemantapan iman. Tidak dikatakan beriman seorang muslim manakala dalam hidupnya belum diuji dengan suatu penderitaan. Dengan kata lain, penderitaan manusia menjadi pengukuran kadar kualitas keimanan seorang hamba pada Allahnya. Hal ini disampaikan Allah melalui firman-Nya yang artinya, dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengucapkan Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka itulah yang mendapatkan keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Rabb-Nya, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Al-Baqarah ayat 155 sampai 157. C. Kegelisahan. Kegelisahan berasal dari kata gelisah. Gelisah artinya rasa yang tidak tentram di hati atau selalu merasa khawatir, tidak sempat tenang, tidak sabar lagi, cemas, dan lain-lain. Kemodernan tidak sedikit dapat menyebabkan kegelisahan. Hal ini diakibatkan oleh kebutuhan hidup yang meningkat, rasa individualistis, dan egoisme. Dari sudut konteks budaya, kegelisahan muncul akibat adanya insting manusia untuk berbudaya, yaitu insting mencari kesempurnaan. Namun demikian, alasan utama timbulnya kegelisahan adalah karena manusia punya hati dan perasaan. Menurut Sigmund Freud, perasaan cemas ada 3 macam. Yang pertama, kecemasan objektif atau kegelisahan terapan. Kecemasan atau kegelisahan karena sesuatu objek di luar individu. Yang kedua, kecemasan neurotik saraf. Kecemasan yang timbul akibat pengamatan tentang bahaya dari naluri. Yang ketiga, kecemasan molar. Kecemasan akibat emosi diri sendiri atau struktur kepribadian. Bentuk kegelisahan. Keterasingan berasal dari kata terasing, dan kata terasing berasal dari kata dasar asing. Kata asing berarti tersendiri, tidak dikenal orang, sehingga kata terasing berarti tersisihkan dari pergaulan, terpisah dari kata yang lain atau terpencil.
Keterasingan berarti hal-hal yang berkenaan dengan tersisihnya dari pergaulan, terpencil atau terpisah dari yang lain. Sebab-sebab keterasingan: perbuatan yang tidak dapat diterima oleh masyarakat, sikap rendah diri atau minder, sosial ekonomi lemah, pendidikan rendah, perbuatan kesepian dan ketidakpastian. Sebab-sebab orang gelisah. Apabila kita kaji, sebab-sebab orang gelisah adalah karena pada hakikatnya orang takut kehilangan hak-haknya. Hal itu adalah akibat dari suatu ancaman, baik ancaman dari luar maupun dari dalam. Usaha-usaha mengatasi kegelisahan. Mengatasi kegelisahan ini pertama-tama mulai dari diri kita sendiri, yaitu kita bersikap tenang. Dengan sikap tenang, kita dapat berpikir tenang, sehingga segala kesulitan dapat kita atasi. Contoh, dokter yang menghadapi istri dan anaknya yang sedang sakit, justru tidak dapat merasa tenang, karena ada ancaman terhadap haknya. Dokter tidak dapat berbuat apa-apa bila menghadapi keluarganya yang sakit karena merasa khawatir. Dalam hal ini, dokter harus bersikap seperti menghadapi pasien yang bukan keluarganya. Kesimpulan, kegelisahan merupakan bagian hidup manusia. Tiap manusia dengan tidak memperdulikan segala latar belakang dan kemampuannya pasti akan mengalami kegelisahan, entah sebentar atau lama, relatif ringan ataupun berat. Sumber dari kegelisahan adalah hawa nafsu dan sikap pamrih tidak ikhlas. Adapun bentuk-bentuk kegelisahan berupa keterasingan, kesepian, dan ketidakpastian mempunyai hubungan yang erat dan mempengaruhi satu sama lain. Untuk mengatasi kegelisahan diperlukan nilai-nilai agama seperti bersikap qanaah, berpikir positif, sehingga ketidaktenangan dan ketidaksabaran alias kecemasannya dapat dikurangi dengan berdoa kepada Tuhan serta berusaha keras untuk mengatasi hal-hal yang membuatnya menjadi gelisah. Demikianlah presentasi yang kami sampaikan. Apabila ada kesalahan, mohon maaf sebesar-besarnya. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.